kita langkah berapa puluh langkah, dia baru 1 langkah. Itu cepet banget. Gitu. Halo. Siapa? Korban. Dengan siapa? Saya tidak bisa. Korban lagi. Kamu sering menipu manusia ya? Iya. Siapa yang nyuruh kamu? Ada yang memerintahkan. Siapa? Assalamualaikum. Saya berbicara dengan siapa? Perhatikan kalian dari tadi. Buat cerita. Untuk apa? Tamu jagat. Sekarang kita berada di Gunung Puntang. Selamat datang di Jagat Mistis. Masih bersama kita berdua. Sebagai host ada gue Bo, Gue Jero. dan ada dukun culture kita, tapi nanti kita panggil dengan mantranya. Tapi gimana? nanti aja. Oke. Nanti aja biar surprise. Oke. Hari ini And kita lagi di mana? Gunung Puntang. Gunung Puntang ini berada di lokasi mana, Jer? Gunung Puntang ini menjadi salah satu gunung yang sebenarnya paling dekat dengan Bandung kota. Jadi ini ada di Bandung Selatan. Mungkin teman-teman yang ada di sekitar Bandung harusnya tahu tempat ini tuh salah satu tempat yang menarik sebenarnya, tapi sudah menjadi tempat pariwisata meskipun tidak sesering ataupun seramai di Bandung Utara. Tapi tempat ini nggak kalah bagusnya dan nggak kalah menyimpan sejarahnya Dan cerita. dan ceritanya. Mungkin di beberapa konten-konten lain ya, Mhm. kita mencari sebuah misteri atau apa. Tapi main objektif kita pada hari ini, kita mencari sebuah cerita. Betul. Sesuai dengan tujuan dibuatnya Jagat Mistis, yaitu adalah untuk bahan cerita Bapak Jero. Bahan cerita kita bersama. Iya betul sekali, Jagat Mistis. Dan kita nggak tahu akan mendapatkan cerita apa. Jadi terus ikuti perjalanan kita di Jagat Mistis menuju pencarian misteri. Gunung Puntang. Sebenarnya waktu itu kita spontan ya. Kayak sebelum itu gue udah datang ke sana, sempat merasakan bagaimana rasanya malam dan pagi di sana. Cuman rasanya ada yang belum tuntas. Dan itulah kenapa ketika ngobrol sama Bo, kayaknya kita harus ke Gunung Puntang deh. And go. Disitulah kita malam hari itu. Bo, Yo. ini adalah rute awal pendakian. Trek ini biasa dilalui juga oleh sepeda. Dan tepat di belakang kita ini sebenarnya adalah salah satu tempat bersejarah di tempat ini, yaitu stasiun Radio Malabar. Tapi karena malam hari kita nggak bisa masuk ke dalam. Nanti teman-teman bisa lihat nih kira-kira dalamnya seperti ini. Stasiun ini adalah salah satu tempat bersejarah karena ini adalah salah satu radio yang menghubungkan Indonesia dengan Belanda pada masanya. Oke. Dan pada saat era Jepang masuk Indonesia, beberapa elemen dalam radio ini sengaja diputus oleh Belanda supaya tidak dimanfaatkan oleh Jepang, tapi dihancurkan oleh pejuang kita pada saat peristiwa Bandung Lautan Api. Pasti banyak arwah-arwah yang masih penasaran di sana dong. Banyak cerita karena memang tempat ini menjadi sebuah saksi dari hengkangnya Belanda, masuknya Jepang, sampai peristiwa pembantaian Bandung Lautan Api yang mana pada masa itu pejuang kita sangat-sangat anti dengan Belanda. Jadi ketika ketemu orang-orang Belanda ya pasti akan dihajar, dihabisi. Jadi mereka ada ketakutan di sana.
Tapi di perjalanan pertama itu menuju ke atas, gue benar-benar fokus aja tuh sama trek jalan kita karena emang tuh sangat licin, tanahnya basah sepertinya habis hujan. Dan gue worry aja sih sama tim karena kita kiri kanannya itu jurang men. Untungnya gak lama dari situ Hidayah nemuin satu spot, sepertinya itu sebuah saung ya yang mungkin juga digunakan untuk aktivitas pertanian warga. Tapi tempat itu justru seperti kayak Hidayah bilang, ini menarik nih, yuk kita ke sana. Kesanalah kita. Kalau Oke. Jagat, ini baru nggak ada setengah dari perjalanan kita. Tidak ada. Tapi karena kita dikejar waktu ya, Jar. Yes. Tapi sebenarnya tempatnya juga menarik jadi stop point kita. Karena ini salah satu tempat peristirahatan. Karena ada tanah landai di sini. Sebetulnya di belakang itu ada aktivitas warga juga dalam pertanian. Bisa dilihat ke belakang kita. Tapi dari tadi tuh sebetulnya yang menarik perhatian adalah sosok hitam, tinggi, besar yang langkahnya, kita langkah berapa puluh langkah dia baru 1 langkah. Itu cepat banget, gitu. Rasanya dari samping kita dan di sisi kanan kita nih, di belakang kita. Nanti mungkin Hidayah bisa menjelaskan apa itu. Dan langsung aja kita panggil pantra pemanggilan. Mantra pemanggilan 1, 2, 3. Panggil aku Dukun Culture. Alright. Panggil aku Dukun Halo. Culture. Alright. Halo Bapak Hidayah. Gimana? Oke, jadi gimana deh? Apa yang lu dapet di sini deh? Kita kalau nggak salah ya, sebelum kita tadi datang, lu bilang kita rame banget. Rame banget. Bahkan tadi inget nggak sebelum kita turun dari mobil pun ada yang masuk. Ya. Udah menyangka kita akan membawa sesuatu gitu. Ya. Tadi lu sempet ini ya. Betul, kesurupan ya. sempat mention. Nah, menarik banget yang disebut sama Mas Jero tadi. Itu tuh sosoknya hampir setinggi-tinggi pohon ini. Dia selangkah tuh udah jauh dari kita. Jadi dari tadi tuh kita jalan, dia nunggu kita udah sampai sini dia jalan. Dan itu bukan sosok yang besar, tinggi kayak genderuwo gitu. Hitam gede aja. Cuman mukanya sebelahnya rusak, sebelahnya lagi kayak tengkorak gitu. Oke. Gitu. Itu jin. Jin. Dan karena ini di gunung banyak banget entitas-entitas seperti sepuh, terus juga buto, ditambah sama sosok-sosok wanita yang ini tuh unik, campuran Mas Jero. Ada yang campuran Indonesia Belanda, ada yang campuran Indonesia sama Jepang. Menarik banget. Mungkin kita pengen coba untuk komunikasi. Boleh langsung di sini untuk mencari cerita. Boleh. Tapi menurut lu sosok mana dulu yang menurut lu yang bisa diajak komunikasi? Tadi sebenarnya udah ada yang ke Mas Jero, Ini di bawah. ngedeketin terus. Lu mau ngambil Cuman- cerita di situ? Cuman kalau yang tinggi gede tadi kayaknya nggak memungkinkan. Tadi kita tuh melihat ada sosok cewek Belanda. Dia badannya utuh tapi rusak, berdarah-darah. Terus rambutnya segini. Dia nangis, dia nggak tahu sedih, pengen ngasih tahu kisahnya. Tapi kayaknya kalau di sini saya nggak bisa buka iPad saya guys. Jadi mending kita cari tempat lain aja Boleh. nanti buat memanggil dia. Sekarang Tapi kita ini ada Sesepuh sini. ada sosok yang berbulu lebat, bertaring. Oke, kita ngobrol aja langsung. Oke, siap. Assalamualaikum. Saya berbicara dengan siapa? Saya perhatikan kalian dari tadi. Buat cerita. buat cerita. Ya. Apa tidak boleh? Apa yang kalian cari? Kita di sini mencari cerita ya. Ya, tapi apa? Untuk apa? Mungkin untuk dibicarakan ataupun dikomunikasikan dan disebarkan kepada para masyarakat. Boleh tahu dengan siapa saya berbicara? Panggil saja aku
Aki. Aki, kita minta izin boleh Ki ya? Tetap di sini aja Ki. Oh, mau duduk. Aki mau duduk. Ya, Aki. Boleh kita ngobrol-ngobrol Ki? Aki di sini udah lama Ki ya? Sejak banyak sekali pertikaian Oh, antar manusia. manusianya itu Indonesia, pribumi dengan negara luar, Belanda. Banyak. Banyak. Di sini Aki ada cerita nggak Ki yang pengen diceritakan Ki? Apa mau cerita? Yang mungkin Kalian yang harusnya bertanya Hmm, tentang apa? Di tempat ini biasanya manusia datang dengan tujuan apa, Ki? Banyak Yang paling sering? mencari keuntungan. Ilmu. Pusaka. Ya. Oke Ki. Mungkin banyak orang yang kesasar di sini Ki. Banyak yang hilang. Ya. Karena apa Ki? Apakah karena faktor alam atau karena gangguan banyak dari makhluk? yang saya bawa Oh, kemana Ki? ke tempat saya Oh, terus dia menjadi pengikut. Oh, pengikut. Tapi mereka memang meminta untuk jadi pengikut Ki. Tidak. Aki ambil ya? Ya, saya yang ambil. Kenapa Aki ambil mereka? Apa salah mereka? Mereka Orang-orang yang lengah itu adalah orang-orang yang jauh dari iman ketuhanan ya Ki. banyak yang hanya memikirkan dunia. Aki kenapa Ki? Merasa terganggu atau? Saya menahan agar tidak banyak yang datang ke sini. Oh, iya. Biar komunikasinya lebih enak ya. Ya, Oke, ada cerita apa lagi Ki di atas Ki? di sini banyak korban Korban apa Ki? peperangan Peperangan. yang hilang tak pernah ditemukan. Oh, jiwa-jiwanya pada di mana Ki? Apakah diambil? Yang saya simpan, ada yang saya lepas Kenapa dilepas Ki? karena mereka kembali. Ya, Tapi masih banyak yang berkeliaran juga Ki ya? banyak juga manusia-manusia yang mencari kekuatan agar dia bisa menyesatkan yang lainnya. Dan juga ada juga yang mencari kekayaan. Ada yang mencari ilmu kayak mungkin pesugihan atau santet Ki di sini Ki? Tapi di waktu-waktu Tertentu. yang mereka anggap itu baik, padahal kami hanya mempermainkannya. Aki tapi pernah ini Ki diminta mungkin untuk menjahati seseorang gitu mungkin Ki oleh manusia. Aki tidak mau. Tugas anak buah saya Oh, Aki di sini berada di mana Ki? Daerah kekuasaannya Ki? dekat air. Dekat air, di atas Ki ya? Atau di Curug Ki? Sebelah sana Ki ya? Oke. Kenapa Ki? Ganti nih. Mau ganti? Halo? Siapa? Korban. Dengan siapa? Saya tidak bisa keluar. Oh, korban Aki ya? Enggak, ini korban perang. Korban perang Ki? Oh, boleh tahu namanya dengan siapa? Kamu korban perang Belanda?
Apa yang kamu minta dari kita? Bawa saya. Em, Kenapa kamu di sini dalam pelarian kemana? Apa yang kamu berlari dari apa? Saya melawan mereka. Siapa yang kamu lawan? Belanda. Penjajah. Netherlands. Dan kamu menang? Apa tidak? Terjebak. Siapa namamu? Boleh tahu namamu? Jati. Jati. Ya. Oke. Jati ada yang pengen Bisa disampaikan? tolong saya. Iya, nanti ditolong. Nanti dia didoakan ya. Kami bantu doa ya. Jati. Kalian mengapa malam-malam begini ke sini? Kita ingin mencari cerita tentang entitas yang tertinggal di sini. Apa yang terjadi di masa lalu? Banyak yang seperti saya. Apa yang terjadi? Banyak juga wanita. Perempuan-perempuan yang harusnya kami jaga tapi kami tidak bisa. Karena terjebak ya. Seragi. Mereka banyak sekali. Netherlands itu banyak sekali. Oh, Netherlands. Belanda itu banyak sekali ya. Apa yang dijebak oleh mereka? Perangkap apa yang dipersiapkan oleh Belanda? Dari setiap sudut mereka membawa senjata. Oke. Siap, Jati. Terima kasih. Nanti kita bantu doakan ya, Jati. Ya. Jangan terlalu ke atas. Di sana banyak yang mempunyai kekuatan besar. Baik. Kami ingin mengarah ke Curug Siliwangi. Wah, jangan sekarang. Karena apa? Jalan saja ke atas, tapi jangan ke sana dulu. Kenapa? Sedang ramai ritual. Iya, tidak apa-apa. Kami ingin mencari Apakah cerita. kamu sebagai anggota mereka? Bukan. Bukan. Jalan saja kalau begitu. Tapi tolong saya. Ya. Kalau bisa bawa saya keluar. Insya Allah. Oke, Jati, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Udah, balik ya. Pak, yang pertama itu ngaku-ngaku, Pak. Iya, Oh, Ngaku-ngaku jaga padahal- kita. Padahal genderuwo biasa. oh, Bukan aba-aba, bukan aki. oh. Penjahat itu. Cuman itu suka ngilangin orang atau bawa orang. Nah, si Aki ini yang ternyata genderuwo, gue tahu banget dia itu bohong. Karena pas dia masuk, dia memberikan visual badannya besar, terus badan gue juga jadinya ngerasa penuh gitu loh, dan sakit, dan ada ciri khas baunya yang gue kenal gitu loh. Oh, ini bukan sepuh, bukan penjaga, bukan yang lain gitu. Dia mengaku menjaga tempat, padahal dia sama aja anak buahnya si tuan-tuan juga. Itu biasa digunain untuk media santet, pesugihan, bahkan pelet. Ngeri banget, guys. Gue tuh udah parno banget sebenarnya di sini. Kenapa? Karena gue tuh kayak punya mindset, wah ini kan di alam ya, di gunung. Nih setannya nih pasti atau jinnya nih serem-serem nih, kuat-kuat gitu kan, konteksnya kuat-kuat. Jadi gue secara nggak langsung tuh kayak ngeblank gitu guys, ngeblank sama agak-agak jiper sih lebih tepatnya sih. Makanya pas Hidai kerasukan si Aki nih, gue udah kayak aduh gue mau ngelucu nggak ya. Gue takutnya dia sakit hati, gue pulang-pulang ditandain sama dia. Jadi gimana? Kita mau lanjut jalan apa masih mencari cerita di sini? Kita harusnya lanjut jalan sih, tapi kita coba dulu ke dalam. Kayak tadi tuh ada pocong, Pak. Loh. Yang bentuknya aneh. Oke. Dan juga ini pohon pisang dibiarin. Tumbuh di sini ya? Iya. Kenapa nih? Bentukannya emang kayak gimana, Dai? Pulang aja. Aduh. Halo. Bisa ngomong, bisa berbicara. Tegak dong. Tegak. Oh, nggak bisa tegak ya? Kamu kenapa? Ini kurung.
Oh, dikurung oleh siapa? Oleh siapa kamu dikurung? yang tinggi. Yang tinggi. Tuhan, Allah. Oke. Tuhan, Tuhan. Tuhan. Tuan. Ya, Oh, Tuan siapa? mereka menyuruh kalian pergi. Kenapa pengen kita pergi? Bukan tempat kalian di sini. Ya, kan kita saling berdampingan. Oke. Beri saya makan. Kamu kita nggak bawa apa-apa, kita nggak bawa makanan, kita nggak mau ngasih makan. Kalian butuh apa? Kamu kenapa bentuknya kayak gini? Karena dikurung. Saya tidak. Emang begitu deh. Saya dijatuhkan. Biasanya orang-orang suka ngasih kamu makan apa? Dan apa yang mereka minta? Banyak Apa? menyakiti, Hmm. menyakiti lawannya. Oh, santet ya? Ya, Oh, Kamu biasanya kasih? kamu kasih tuh? iya, tapi sekarang saya dikembalikan ke sini. Karena kamu berbuat kesalahan atau apa? Tidak, sudah selesai. Sudah selesai. Saya terjatuh jadi seperti ini. Waktu kamu menjadi manusia? Ya, Oh, jatuh di mana? Di daerah sini? kan Oh, jauh ya? air. Di air? Oke. Ya sudah. Ada yang lo pengen tanya lagi, Jar? Kamu sering menipu manusia ya? Iya, Tujuannya apa? Kamu disuruh? Siapa yang nyuruh kamu? ada yang memerintahkan. Siapa? Tuan. Dukun. Manusia apa entitas? Manusia. Oh, Ya, Jangan ya. Gimana cara kamu menyesatkan manusia? membuat mereka bodoh. contohnya Membuat mereka lupa. dengan Tuhan. Ya, membuat mereka melakukan kesalahan. Apa imbalan yang kamu terima? Makanan dan jiwa, darah. Kamu suka mempengaruhi orang-orang untuk berbuat asusila di Iya. tempat ini ya? Oh, Kamu cabul ya? pocong cabul ya? Biasanya Kalau saya tidak. kalau lagi cabul apa Tuan yang kamu kamu lagi? yang cabul ya? Tuan yang cabul. Dia yang meminta untuk bersenggama dengan manusia. Apa yang didapat ketika manusia itu bersenggama? Air maninya yang kalian makan? Banyak sekali Apa contohnya? turunan yang baru. Hmm. Banyak sekali Hmm. keturunan dari kami yang baru. Kalau mereka melakukan itu, Oh, terus kalau mereka melahirkan keturunan itu apa yang kalian lakukan? Dengan keturunannya? kami menambah Kekuatan. Energinya ditambah dia. Jadi semakin kuat ya? banyak penerus kami Oke. berkembang. Ya sudah, kalian jalan saja. Oke. Yaudah. Tapi Ya. Tuhan meminta sesuatu nanti. Enggak mau. Assalamualaikum. Anjir, sakit banget. Iya deh, lu tadi hampir salah tuh deh. Gue tertarik banget sama nih pocong nih karena Hidayah juga bilang menarik nih pocong, makanya kenapa dia mau medisasi ini pocong gitu kan. Pocongnya itu tuh pocong setengah salto ya, salto kagak jadi atau kayak nggak jadi gitu kan. Tapi gue udah tahu nih, ini pocong bau-baunya cabul atau enggak nih pesugihan. Tapi tetap ya, pocong tuh makhluk yang paling gue takutin gitu kan, ini kalau bisa ngeliat secara langsung gitu kan. Oke, kita lanjut. Lu tadi visualnya kayak gimana tadi? Gimana? Tadi dia siapa? Apa yang lu lihat? Apa yang lu rasakan? Gue tuh jadi si pocong ini emang bentuknya gitu, Pak. Kayak kebalik ke belakang. Oh, Patah. bukan Dia jatuh di curug. bukan cosplay jadi pisang juga. Enggak, ya jadi gini nih posisinya. Tapi enggak 90 derajat. Iya, 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 iya. Nah, dia itu tuh dipelihara sama yang tinggi besar tadi. Gendro tadi. Bukan yang tinggi besar yang jalan. Oh, iya, iya, iya. Oh, dia tuannya itu dia. Genderuwo tadi itu anaknya yang tinggi tadi. Oh, I see. Si Aki itu ya. Ketika itu visualnya dapat tuh. Dan banyak juga dukun-dukun, terus selain dukun-dukun juga orang-orang yang iseng belajar, tapi malah nemu beneran, malah diarahin sama mereka-mereka ini. sama mereka-mereka. Pastinya negatif dong. Betul, sangat negatif dan
mereka iseng belajar tuh kan karena udah desperate ya. Ya gitu. Jadi mereka datang ke sini mencari sesuatu, kaget ketemu sosok gitu. Tapi sosok ini malah mengarahkan terus ngasih sesuatu. Tapi ketika perjanjiannya itu jalan, si orang yang random ini yang sekedar pengen belajar ini jangka waktu hidupnya singkat banget. Jadi dikasih dulu Ya. sama yang tadi, habis dikasih mungkin dikasih waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun. Habis itu baru dia mengambil. Di tahun yang ganjil keempat atau ketiga atau kelima dia meninggal. Jadi bayarannya mahal ya. Bayarannya nyawanya sendiri. Jadi nggak bisa pakai tumbal. Kalau lu gimana, Jar? Lu dapetin apa? Sebenarnya justru yang menarik perhatianku adalah si sosok Jati tadi sih, yang dia kesakitan karena memang itu yang kebayang itu pada masa itu tempat ini sebenarnya seperti medan perang. Tempat ini seperti medan perang, banyak pejuang kita yang kena ranjau ketika sedang melintas, ketika sedang mencari persembunyian. Jadi pada saat kota Bandung itu dikuasai oleh Belanda, Nederland. mereka tuh nggak bisa sebegitu aja lalu lalang karena benar-benar jaga ketat. Setiap mobil yang melintas pasti diperiksa. Kalau ada yang indikasi pemberontak, menurut Belanda itu pemberontak, ya maka akan disikat di tempat. Jadi banyak juga tuh bahkan orang-orang yang dari pinggir Bandung pengen ke kota Bandung atau sekedar melintas dan menyeberangi, itu dia bersembunyi di balik truk-truk hasil panen gitu loh, hasil panen sayur dan lain-lain. Dia bersembunyi dan banyak juga yang ketahuan tapi tembak ke depan. Sampai supir-supir yang dianggap pengkhianat dan pemberontak, pemberontak negara pada masa itu. Dan tempat ini jadi salah satu tempat pelarian mereka, pelintasan mereka. Tapi sayangnya banyak ranjau yang udah dipasang karena sebenarnya tempat ini kan adalah salah satu pusat militer mereka ya, karena ada pusat komunikasi yang terhubung langsung ke Belanda dan itu sangat dijaga ketat. Tapi nggak semua pejuang ya tuh mengetahui hal tersebut. Jadi orang-orang yang emang sengaja cuma pengen cari pelarian melintas saja, dia yang kena gitu. Karena ya itu tadi, ini karena ini tempat yang paling dijaga maka cukup ketat. Ranjau bom. Oh, ranjaunya tuh bom. Ranjaunya bom. Waduh. Gitu. Terus tadi kejebak juga dia kan ketika banyak yang kejebak di sini dah ya. banyak. Dan ironinya tuh mereka tuh bahkan kalau menurut Belanda itu adalah pejuang, sebenarnya ada banyak juga warga sipil biasa yang cuma sekedar ingin mencari hidup gitu loh. Mereka ingin mencari penghasilan. Bukan penghasilan, pakan dari Ternak dari tempat ini gitu. Itu yang sangat disayangkan sih, dan memang sebegitunya pada masa itu. Oke, si Jati itu rakyat biasa tadi lu lihat. Dia pejuang. Oh, dia pejuang. Dia pejuang, tapi dia itu sipil tapi yang punya ambisi untuk menjadi pejuang, untuk memerdekakan bangsa ini. Ya. Jadi bisa dibilang dia punya nasionalis yang tinggi gitu. Jadi kan pada masa itu terbentuk beberapa kelompok-kelompok pejuang ya, termasuk pemuda-pemuda yang menamakan diri mereka kelompok pejuang. Jati ini salah satunya. Oke, kita akan coba lanjut lagi aja. Kayaknya cukup di tempat sini. Kita akan coba lanjut lagi naik ke atas dan terus ikuti perjalanan dari Jagat Mistis. Let's go. Jadi anak itu udah meninggal sama bapaknya, mayatnya dibawa ke sini. Nah disimpan sama gua sakedap. Banyak sekali persembahan. Apa yang mereka minta? Raja. Di sini ada kerajaan. Ini udah ya, balikan teman saya. Dai. Kalian tidak akan bisa pulang. Insya Allah kita akan bisa pulang. Dai, balik dai. Dai, balik dai. Dai. Allahu Akbar, Allah. Belakang.
balik. Bay. Oh, berselingkuh dengan kakakmu. Terus apa yang kamu lakukan terhadap istrimu? Mencelakai istrimu. Goblok.